Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Di video ini saya mau membahas salah satu emiten yang saat ini saya punya di portofolio. Namanya adalah PT Bekasi Fajar Industrial Estate, kode tikernya BES. Ini adalah perusahaan pengembang dan operator kawasan industri yang lokasinya di Jabodetabek, atau lebih tepatnya di Kota Industri MM 2100. Alasan saya tertarik dengan perusahaan ini adalah karena menurut analisa saya, perusahaan ini termasuk dalam salah satu golongan saham berpotensi yang dikemukakan oleh Peter Lynch, yaitu Asset Place. Dikendalikan oleh salah satu pengusaha senior terkaya di Indonesia, Bapak Deningking, melalui PT Argo Manunggalan Development. Dinakodai Bapak Yoshihiro Kobi sebagai direktur utama sejak 2015, pengalamannya lebih dari 35 tahun pada bidang yang relevan dengan tugas yang diembannya saat ini. Sampai sekarang, saya belum menemukan berita buruk yang mempengaruhi kredibilitas jajaran direksi BES. Di sini kita lihat komposisi pemilik sahamnya, 10% Daiwa House Industry, 40% PT Argo Manunggal, 5,75% HSBC Fund Service, 7,83% Client Repo, dan 36%-nya adalah masyarakat. Memang tidak banyak analisa kuantitatif yang saya lakukan terhadap manajemennya. Maka dari itu saya lompat ke analisa kuantitatif dengan melihat 3 aspek. Pertama adalah return on equity-nya. Dari 2012 sampai 2020, rata-rata return on equity yang saya dapat adalah di atas 10%. Menurut saya ini adalah angka yang sangat bisa diterima. Lalu untuk memastikan apakah ROE yang tinggi ini benar-benar bagus, saya juga memastikan pertumbuhan ekuitasnya. Jangan sampai ROE-nya bagus tapi ternyata ekuitas menyusut, juga buat apa? Dari 2012 sampai 2020, 2012 sampai 2019, ekuitasnya memang selalu meningkat ya. Kecuali tahun 2020 ini adalah tahun anomali. Saya rasa ini hampir semua perusahaan mengalami rugi. Lalu yang kedua, saya memandang debt to equity ratio-nya dari 2012 sampai 2020, debt to equity ratio-nya berada di bawah 1, atau kalau yang syariah di bawah 0,82. Ini berarti pembiayaan modalnya bijaksana karena tidak terlalu banyak hutang. Selain itu, faktor ketiganya, saya juga melihat remunerasi atau gaji yang diberikan ke pihak manajemennya. Jangan sampai manajemen mendapatkan gaji yang terlalu banyak, terlalu besar, tapi kerjanya cuma gitu-gitu aja, perusahaan nggak kemana-mana. Kalau dari angka ini, saya lihat manajemen masih mendapat remunerasi yang wajar, apalagi kalau dibandingkan dengan net income, masih berada jauh di bawah 10%. Fokus utama perusahaan ini adalah pada penjualan tanah yang diperuntukkan sebagai kawasan industri. Terlihat dari porsi pendapatan yang didominasi oleh penjualan tanah pada 9 tahun kebelakang. Penghasilan lainnya seperti maintenance fee, service, air, sewa, lalu ada hotel, dan lain-lain. Tidak seperti pesaingnya, Kija, Demas, dan SSIA, PT Bekasi Fajar ini memang fokus di bidang properti kawasan industri, dan mereka belum ada rencana untuk merambah properti hunian atau komersial. Untuk informasi, PT BES ini relasi dengan ASRI. Mereka adalah entitas di bawah pengendalian yang sama-sama dimiliki Deningking. Jadi, mungkin kalau BES ini memang dikhususkan untuk kawasan industri dan ASRI untuk properti hunian dan komersial. Dari data balance sheet ini, saya meng-highlight beberapa hal. Yang pertama adalah cash-nya. Dari 2012 sampai 2020, saya lihat cash-nya ini cukup besar, cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional, sehingga kalau tanahnya nggak terjual, ada penjualan yang tersendat, investor itu masih bisa tenang karena perusahaannya tetap beroperasi, tetap bisa memenuhi kebutuhan dia sehari-harinya. Apalagi kalau jualan tanah kan, menurut saya nggak bisa kalau jual tanah itu nggak bisa harus laku setiap tahun gitu. Memang ada siklusnya, kadang-kadang laku keras, kadang-kadang nggak ada yang beli. Menurut saya wajar sih kalau jual tanah itu memang seperti itu. Lalu yang kedua yang saya highlight adalah masalah piutang usaha. Secara historis, piutang usahanya ini terbukti lancar. Kita lihat di ini. Di tabel yang saya warnai biru ini adalah breakdown dari piutang usaha yang ada.
saya klasifikasikan ke belum jatuh temponya 1-3 bulan, 3-6 bulan, dan seterusnya. Di sini kita lihat yang belum jatuh tempo itu kurang lebih di atas 70% dari total piutang usaha. Ini saya lihat sebagai pertanda yang bagus. Lalu yang ketiga adalah masalah intangible asset atau aset tidak berwujud yang biasanya masuk ke aset lain-lain. Di sini angkanya sangat kecil, sangat sedikit, yaitu kurang dari 1%. Kita beralih ke sisi kanan dari balance sheet, yaitu liabilitas dan ekuitas. Di data ini yang saya highlight adalah masalah hutangnya. Kalau kita lihat di sini, loan to equity ratio, loan to equity ini adalah hutang berbunga dibandingkan dengan ekuitas. Ini cukup kecil, tidak pernah lebih dari 0,5. Current ratio dan quick ratio-nya yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Cuma yang saya highlight tapi kurang menyenangkan buat saya itu adalah masalah utang usaha berelasi. Nah, ini di sini utang usaha berelasinya cukup besar kalau dibandingkan sama total utang usaha. Kita coba telisik lebih dalam. Setelah saya baca-baca, saya menemukan bahwa perusahaan ini melakukan pembelian tanah kepada pihak berelasi, yaitu PT Rawa Intan dan PT Mega Manunggal Property. Datanya seperti tabel yang di sini. Saya punya datanya dari 2015 sampai 2019. Di sini pembelian tanah dari Rawa Intan dan Mega Manunggal itu totalnya sekitar 619.000 meter persegi dengan total nilai pembeliannya 1 triliun. Kalau kita rata-rata, per meternya tanahnya dibeli seharga 1,7 juta rupiah. Sebagai pembanding, persediaan tanah pada 31 Desember 2020 itu nilainya ada di angka 4,6 triliun. Jadi pembelian dari pihak berelasi sekitar 1/4 dari persediaan tanahnya BES. Namun, meskipun related party transaction ini secara persentase besar ya, saya masih bisa menerimanya dengan argumen bahwa pertama, untuk jadi kawasan industri terpadu yang baik, perluasan wilayah itu pasti diperlukan kan. Nah, namun perluasan ini kan nggak bisa sembarangan. Karena kalau bisa sebaiknya beli tanah itu ya yang dekat-dekat dengan kawasan industri yang udah ada. Jadi aneh kalau kawasan industri itu beli tanah yang terpencar kemana-mana, nggak terpusat gitu kan aneh. Maka dari itu, pembelian tanah dari pihak berelasi ini bisa saya terima saat lokasinya memang strategis untuk pengembangan wilayah. Lalu yang kedua, saya mendapati harga jual tanah BES ini sekitar 2,6 juta sampai 3,2 juta kalau dijual ke customer. Nah, ini angkanya ini sangat tinggi ya kalau dibandingkan dengan rata-rata pembelian tanahnya. Kalau kita lihat di sini, land bank BES pada tahun 2020 grossnya adalah 1.000 hektar, lalu netnya 695 hektar. Untuk konservatif, saya akan pakai net untuk menghitung nilai rata-rata persediaannya. Di sini pada 31 Desember kan aset totalnya kan 4,6 triliun. Lalu luas tanahnya 695 hektar. Kita dapatkan per meternya itu di harga 669.000. Kalau dibandingkan dengan harga jualnya 2,6 juta sampai 3,2 juta itu masih jauh. BES masih bisa mendapatkan keuntungan dengan margin yang cukup tebal. Ini adalah income statement analysis, income statement BES dari 2012 sampai 2020. Di sini saya ingin melihat kekuatan sebenarnya dari BES ini dalam menghasilkan laba. Jadi saya hilangkan beberapa pos yang menurut saya ini adalah pendapatan dan beban yang spesial, yang tidak berulang. Ini adalah yang saya merah-merahin, ini yang saya hilangkan. Dan ini adalah hasilnya, hasil setelah net income-nya disesuaikan. Setelah menghilangkan elemen pendapatan yang tidak berulang, menurut saya rata-rata profitabilitas BES ini tergolong bagus. Bahkan dengan memasukkan tahun 2020 dalam perhitungan, saya dapati rata-rata profitabilitasnya sebagai berikut. Gross profit margin-nya 67%, net profit margin-nya 33%, ROE-nya 12%, ROA-nya 9%. Ini adalah cash flow-nya. Kalau kita lihat dari dalam periode yang sama, sebagian besar net income ini dibelikan tanah oleh BES, bahkan sampai dibantu oleh utang.
Jadi semua uang yang masuk ini dibelikan tanah, hanya sedikit yang dibagi sebagai dividen, sebagai capex, investasi dan lain-lain itu cuma sedikit. Mayoritas dibelikan tanah. Kalau untuk investor yang memang mencari dividen, perusahaan ini memang kurang cocok karena dividennya kecil sekali. Tapi karena saya menganggap ini adalah aset play, ini adalah hal yang bisa saya terima. Untuk valuasinya, karena sekali lagi ini adalah aset play, saya mengacu ke PBV. Dengan harga penutupan terakhir tanggal 6 September 2021 dengan harga Rp128 per lembar, PBV yang saya dapat adalah sekitar 0,33. Di sini kita lihat ada perbandingan antara PBV BES, SSI, Akija dan Demas. Kita lihat di sini BES memang yang paling rendah selama ini PBV-nya. Melihat PBV historis dan PBV kompetitornya, ditambah lagi aset BES ini yang 88%-nya itu cash, piutang, dan persediaan, saya rasa tidak berlebihan jika estimasi fair value-nya ada di angka 0,6 sampai 0,7 PBV. Dengan begitu, MOS dari BES ini adalah sekitar 50%. Ada potensi upside sekitar 100%. Nah, ini adalah beberapa faktor yang membuat saya tertarik dengan BES. Pertama, liquidation value-nya yang sangat rendah. Bukan berarti kita membeli saham berharap perusahaan ini dilikuidasi ya. Cuma liquidation value ini adalah salah satu metode valuasi yang konservatif dibandingkan dengan PBV. Oke. Lalu yang kedua adalah lokasi strategis. Di sini kita lihat di mapnya, BES ini lokasinya di sini. Di sini ada Kija, di sini ada Demas, sedangkan di sini ada Pelabuhan Tanjung Priok dan ada Bandara Soekarno-Hatta. Belum lagi setelah ini kan ada tol Jakarta Outer Ring Road 2 yang menghubungkan antara daerah Cilincing dengan daerah Cibitung. Ini bisa menjadi nilai tambah bagi BES karena ada alternatif transportasi yang bisa dimanfaatkan oleh pabrik-pabrik yang ada di kawasan industri. Kegagalan Indonesia dalam menangkap kesempatan investasi di Perang Dagang 2019 lalu, di mana dari 33 industri yang ada di Cina, nggak ada satupun yang masuk ke negara kita. Itu jadi cambukan buat pemerintah untuk membenahi ekosistem investasi. Nah ini pemerintah ini mati-matian gimana caranya biar perusahaan-perusahaan ini masuk ke Indonesia. Makanya BES diuntungkan di sini karena bidang bisnisnya didukung penuh oleh pemerintah. Nah terus yang terakhir, kondisi BES yang dihargai jauh lebih murah dari peernya ini saya rasa disebabkan oleh ketidakmampuannya untuk menghasilkan revenue sebaik dan sebanyak kompetitornya. Dan lagi, BES ini kan cuma menjual tanah ya, nggak ada diversifikasi pendapatan. Apalagi sekarang ini pandemi. Orang-orang yang mau investasi pasti berpikir ulang kalau mau bikin pabrik. Semua orang sedang susah, boro-boro buat bikin pabrik. Orang-orang sekarang lagi bingung buat gimana caranya bisa makan. Tapi saya percaya nih, kondisi seperti ini tuh cuma sementara. Saya percaya nanti Indonesia akan pulih, menjadi negara dengan ekonomi yang semakin kuat. Dan saat itu terjadi, BES ini tinggal nunggu waktu aja untuk bisa menjual tanahnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman punya kritik dan saran, silahkan komen di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusi bareng biar analisa kita sama-sama makin tajamnya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.